Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas A30, yang terdiri dari Alma Ferdiana, Firda Nur Arofa, Imade Bargawiguna, dan saya sendiri Ngantijo, akan mempresentasikan hasil UX case study kami pada aplikasi Krealogy. Program ini merupakan program Skillful Digital Talent Scholarship Pro A UI UX Design Batch 3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo dan bekerjasama dengan Kreology sebagai challenge partner. Pada studi kasus aplikasi Kreology ini terdapat latar belakang, yaitu terkait dengan pencatatan kegiatan operasional, salah satu urgensi yang perlu dilakukan pelaku usaha atau UMKM. Hal tersebut menjadi salah satu target Kreology yang menawarkan solusi berupa pencatatan digital. Kreology sebagai aplikasi untuk membantu pelaku usaha atau UMKM dalam menjalankan kegiatannya, dan salah satunya membantu dalam pencatatan kegiatan operasional secara digital. Namun, Kreology belum memiliki desain aplikasi pencatatan yang user-friendly dan belum optimal dalam integrasi dengan logistik dan marketplace. Sehingga objektif pada kasus ini yaitu: satu, melakukan proses desain aplikasi melalui pendekatan design thinking, dan yang kedua, memberikan solusi dan rekomendasi terhadap pengembangan aplikasi. Kami melakukan proses desain melalui pendekatan design thinking, dikarenakan proses ini sesuai dengan case study kami dan dapat digunakan untuk menghasilkan inovasi dalam produk desain, serta tahapan desainnya yang fleksibel. Selanjutnya, secara rinci akan disampaikan oleh Saudari Firda Nur Arofa. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Ngatijo. Nah, masuk kepada tahap 1 yaitu empathize. Pada tahap ini, kami melakukan empathize melalui dokumen challenge partner, feedback user aplikasi Kreology, dan feedback user aplikasi serupa. Lalu kita masuk ke tahap 2 yaitu define. Pada tahap define, kami mendapatkan pain point yang berkaitan dengan akses biaya ongkos kirim belum ada, pelacakan pengiriman belum ada, daftar pelanggan belum optimal, integrasi marketplace yang belum ada, dan aplikasi belum user friendly. Lalu pada tahap How My We, pada tahap ini kami menyimpulkan bahwa berdasarkan pain point, maka kami perlu membuat fitur catat pesan yang user-friendly, termasuk di dalamnya yaitu membantu mengkalkulasi biaya ongkir, integrasi logistik, menghubungkan data dengan marketplace, dan membuat daftar pelanggan. Lalu kita masuk kepada tahap 3 yaitu idea. Pada tahap ini dilakukan pembentukan solution idea. Pada How My We, utama kami terkait membuat fitur catat pesanan yang user-friendly dengan solusi yaitu terkait menampilkan biaya pengiriman, membuat pelacakan pengiriman, mengintegrasi pesanan di marketplace ke daftar pesanan Kreology, menghubungkan informasi barang marketplace, menyimpan daftar kontak pelanggan di fitur catat pesanan, membuat dashboard pelanggan, membuat fitur pesan, dan membuat fitur pesan. Selanjutnya, pada tahap affinity diagram, pada tahap ini kami mengelompokkan solusi dan didapatkan 4 kategori, yaitu fitur pesanan dan pengiriman, fitur lacak pengiriman, fitur dashboard dan marketplace, dan fitur pesan. Lalu tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alma. Ya, terima kasih Kak Firda. Selanjutnya pada tahap prioritization idea, pada tahap ini kami melakukan prioritasi ide solusi yang akan kami implementasikan berdasarkan value dan effort-nya. Kami memutuskan untuk memprioritaskan satu, untuk membuat fitur pesanan dan pengiriman, yang kedua membuat fitur lacak pengiriman, dan yang ketiga membuat integrasi marketplace pada fitur pesanan. Selanjutnya pada tahap user flow, pada tahap ini kami membuat user flow mengenai fitur pesanan yang juga terintegrasi dengan logistik dan marketplace. Selain itu, fitur daftar pelanggan pun termasuk ke dalam alur pada fitur pesanan. Selanjutnya pada tahap wireframe, pada tahap ini dilakukan pembuatan outline struktur dan layout interface dalam versi low fidelity, berdasarkan user flow, fitur pesanan yang telah dibuat. Lalu masuk kepada tahap keempat, yaitu prototyping. Sebelum membuat UI design, maka diperlukan untuk membuat desain sistem sebagai panduan desainer dalam pembuatan desain UI. Dalam desain sistem, terdapat 3 bagian, yaitu atom, molecules, dan organism. Selanjutnya pada tahap UI design,
Pada tahap ini dilakukan pembuatan layout interface dalam versi high fidelity berdasarkan wireframe. Berikut contoh inovasi atau pembaruan dari tim kami pada beberapa fitur atau tampilan aplikasi, seperti terdapat daftar pesanan khusus dari marketplace, lalu menambah opsi lacak pengiriman barang, menambah opsi daftar pelanggan, lalu menambah opsi bayar jasa kirim melalui e-money, lalu redesign button ubah pada produk pesanan, dan redesign fitur pesanan dengan menambah pilihan jenis pengiriman dan jasa kirim dalam satu halaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imade Bargawiguna. Ya, terima kasih Elma untuk kesempatannya. Sambil sama-sama mencoba, bisa akses link berikut. Dan sekarang kita akan masuk ke prototyping-nya. Untuk task pertama, kita akan melakukan pendaftaran akun. Klik daftar, masukkan data-data yang diperlukan, klik daftar, maka akan muncul form verifikasi. Di sini kodenya akan dikirim melalui email yang didaftarkan tadi, masukkan kodenya, klik tombol verifikasi. Apabila berhasil, langsung masuk ke halaman utama. Untuk login, apabila sudah memiliki akun, tinggal klik link masuk. Lalu masukkan alamat email yang sudah terdaftar dan sandinya. Klik login dan masuk ke halaman utama. Untuk task kedua, kita akan melakukan tambah pesanan. Di sini, untuk menambah pesanan baru, kita klik tombol plus floating action button ini. Lalu perlu dipilih pelanggan siapa yang memesan pesanan ini. Jika ingin menambahkan pelanggan baru, silakan klik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Lalu masukkan datanya. Untuk foto itu opsional. Klik simpan. Setelah berhasil disimpan, lanjut ke pilih produk. Di bagian halaman pilih produk, kita ambil contoh jam tangan CK ini. Kita masukkan harga jual satuannya, lalu tipe atau jenis yang diinginkan oleh pelanggan, dan catatan yang disampaikan kepada kurir. Klik simpan. Setelah dipilih, klik simpan pilihan produk. Akan kembali ke form tambah pesanan. Lanjutkan dengan pilih jenis pengiriman. Dan pilih menggunakan jasa kirim. Klik tombol simpan. Setelah itu, pilih jasa kirimnya akan muncul. Sebagai contoh, kita pilih JNE, lalu bayar jasa kirim. Kita bayar menggunakan e-money atau e-wallet, yang nanti akan masuk ke dalam total pesanan. Klik bayar, lalu jika berhasil akan kembali ke form tambah pesanan. Setelah semua terisi, kita klik simpan pesanan. Melihat detail pesanan yang dibuat tadi, bisa klik detail pesanan. Di sini akan muncul semua detail, termasuk kurir, tanggal pemesanan, detail produk, dan detail pembayaran. Dan juga jika ingin membuat invoice, bisa klik tombol buat invoice. Dan bisa dikirim invoice-nya melalui WA, Gmail, Telegram, Bluetooth, Line, dan aplikasi lainnya. Kita kembali ke halaman pesanan. Nah, sekarang untuk integrasi dengan marketplace, bisa kita klik icon yang ada di pojok kiri atas, maka hanya akan muncul marketplace yang sudah terintegrasi dengan Creology. Sebagai contoh, kita pilih yang set piring dari kayu ini, sana akan muncul detail pesanannya. Untuk melihat pelacakan sampai di mana paket ini, bisa klik lihat detail. Akan muncul map, serta detail dari kurir, nomor resi, dan status terakhir sampai di mana. Kita kembali ke halaman detail pesanan. Dan jika ingin melihat info pembayaran, bisa klik tombol info pembayaran. Akan muncul total pembayaran, bank yang digunakan, jumlah yang dibayar, serta bukti pembayaran. Kita kembali ke halaman pesanan. Kiranya seperti itu proses yang sudah dilakukan, kita kembali ke presentasinya. Dari prototyping yang sudah dibuat itu, kita melakukan user research pada satu responden. Adapun task yang perlu dilakukan antara lain, task 1 adalah pendaftaran dan login tadi, task 2 tambah pesanan dan pilih jenis pengiriman, dan task 3 adalah detail pesanan dan lacak pengiriman. Dengan total single is quotient adalah 6/7 dengan status pas. Kesimpulan dari hasil UX research tersebut antara lain, aplikasi sudah mudah digunakan dan dipahami. Desain sudah familiar, namun perlu pengembangan kembali pada desain agar lebih unik. Integrasi pada marketplace agar lebih optimal. Selain informasi data pesanan marketplace, juga dibuat fitur update stok produk ke marketplace. Dan untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya, pembuatan integrasi marketplace pada fitur gudang, ada pembuatan fitur dashboard pelanggan, pembuatan fitur pesan yang terintegrasi dengan marketplace dan aplikasi chat lainnya, serta pembuatan desain aplikasi yang lebih unik dan menarik bagi pengguna.
Sekian presentasi dari kami tentang UX case study. Kami ucapkan terima kasih.